Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Nathanael Munte dari Piwar 5C akan mempresentasikan kasus suap di PT Indosat Tbk yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan biografi tentang PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk adalah perusahaan penyedia telekomunikasi dan layanan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa seluler prabayar atau mentari dan AM3 dan pasca bayar atau matriks, layanan 3G menggunakan teknologi ASDPA, layanan data tetap termasuk layanan komunikasi multimedia, internet dan data, dan jasa telepon yang tetap termasuk jasa SLI dan layanan nirkabel tetap. Selanjutnya ini adalah susunan corporate struktur PT Indosat Tbk. Yang pertama atau yang paling atas PT Indosat Tbk yang berada di Indonesia. Yang kedua yang terbagi 4. Yang pertama itu ada PT Aplikanusa Lintasarta yang memiliki saham 72,36%, PT Indosat Mega Media yang berada di Indonesia 99,85%, Indosat Singapura PTE Ltd di Singapura memiliki saham 100%, dan PT Starton Media Telekomunikasi yang berada di Indonesia. Di PT Aplikasi Nusa Lintasarta terbagi cabang anak perusahaan lain, ada PT Lintas Media Danawa, PT Arta Jasa, dan PT Cirta Bali. PT Indosat Mega Media anak perusahaannya adalah PT Interactive Vision Media. Sedangkan ada PT Indosat Tbk yang berada di Indonesia, anak cabangnya itu Indosat International Finance Company, Indosat Finance Company yang berada di Belanda juga, Indosat Palapa Company yang berada di Belanda. Selanjutnya sejarah Indosat. Yang saya jelasin adalah inti-inti sejarah Indosat. Di tahun 1967, Indosat didirikan sebagai perusahaan penanam modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit nasional. Berarti di tahun 1967 bisa dibilang juga sebagai tahun pertama berdirinya tahun Indosat. Yang kedua itu ada di tahun 1980, Indosat berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Tahun 1994 menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Pemerintah Indonesia dan publik masing-masing memiliki saham 65% dan 35%. Di tahun 2021 di tahun 2001 mengambil alih saham mayoritas Satelindo, operator seluler, dan SLI yang berada di Indonesia, lalu mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3 sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia yang berada di Indonesia. Di tahun 2003 bergabung dengan ketiga anak perusahaan, yaitu Satelit Indo, IM3, dan Bima Graha untuk menjadi operator seluler terkemuka di Indonesia. Visi dan misi dari perusahaan PT Indosat. Yang pertama, Visi dari PT Indosat itu menjadi pilihan utama bagi pelanggan akan seluruh kebutuhan informasi dan komunikasi. Yang kedua, terdapat ada 3 misi yang dikeluarkan dari PT Indosat, yaitu yang pertama, menyediakan dan mengembangkan inovasi dan produk berkualitas tinggi, layanan dan solusi bernilai tinggi bagi pelanggan. Yang kedua, terus meningkatkan nilai pemegang saham. Yang ketiga, menyediakan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pemegang saham. Nah, dari inti slide ini adalah penerbitan obligasi yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk. Di tahun 2004, Indosat menerbitkan obligasi dengan total nilai $550 juta dan memiliki kredit ekspor $340 juta, sehingga total ekspor terhadap nilai tukar adalah $584 juta. Di tahun 2004
sampai 2005 tepatnya di bulan November, hedging dengan instrumen derivatif swap sebesar 400 juta dolar atau 68,49% dari total liabilitas, interest rate swap, cross currency, dan swap. Nah, swap itu bertujuan untuk merestrukturisasi keuangan perusahaan dan mendapatkan dana pinjaman yang lebih murah. Jadi PT Indosat itu pengen merestrukturisasi keuangan perusahaan mereka dan mendapatkan dana pinjaman dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih murah. Sebelumnya yang surat utang berdominasi dari USD, mereka menggunakan kurs ini. Jadi inti permasalahan PT Indosat itu pertama, melakukan transaksi derivatif melindungi nilai Indosat yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dari pajak dan dividen. Yang kedua itu PPh yang dikenakan terhadap dividen yang diterima pemegang saham minoritas lain pemerintah, negara kehilangan penerimaan PPh sebesar 62 miliar yang dilakukan oleh PT Indosat. Yang ketiga permasalahannya, dividen sekitar 653 miliar dikurangi menjadi 196 miliar yang hasilnya dikalikan 14,29% sama dengan 65 miliar sebagai dividen yang diterima. Di tahun 2005 bulan November, Indosat menandatangani 17 kontrak pengalihan atas swap yang terdiri dari 11 kontrak mata uang atau cross currency swap dan 6 kontrak suku bunga atau interest rate swap. Nilai dari transaksi derivatif di atas sekitar 275 juta dolar atau sekitar 2,47 triliun. Dan menurut laporan keuangan 2008, Indosat menerbitkan surat utang sebesar 550 juta atau guaranteed notes, atau di saat itu $1 itu guaranteed note 1 sama dengan 300 juta dan guaranteed notes 2 sebesar 250 juta. Indonesia juga punya fasilitas kredit ekspor dari Finlandia sebesar 34 juta dolar. Total liabilitas Indosat adalah 584 juta dolar yang seperti yang saya jelasin di slide sebelumnya. Indosat memasuki kontrak interest rate swap dan cross currency swap dengan nilai nominal 400 juta dolar atau 68,49% dari total hutang per Desember tahun 2006. Indosat membayar interest rate swaps dengan posisi membayar fix X% dengan menerima LIBOR plus Y%. Indosat membayar bunga tetap dan menerima bunga yang mengambang. Indosat membayar USD dan menerima rupiah. Tiap tahunnya PT ini membayar bunga dalam bentuk rupiah dan menerima bunga dengan bentuk dolar. Di akhir kontrak membayar rupiah dan menerima bentuk dolar. Jadi dari kesimpulan tersebut saya mengambil 2 kesimpulan. Pertama, Indosat adalah salah satu perusahaan Indonesia yang melakukan swap untuk mengurangi risiko terpaparnya perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kedua, lindung nilai yang dilakukan Indosat adalah cross currency swap dan interest rate swap. Interest rate swap yang dilakukan Indosat merugikan karena Bank Indonesia Rate justru menurun antara di tahun 2004 sampai 2008. Tapi di sisi lainnya cross currency swap dilakukan agar Indosat terlindungi dari kerugian besar bila nilai rupiah melemah terus-menerus terhadap mata uang dolar. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.